Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel belajar kita dengan saya, Nuim Hayat. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bab 1, yaitu bilangan bulat. Apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu ada 4. Pertama, mengenal bilangan bulat. Kedua, penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Ketiga, pengurangan bilangan bulat. Keempat, operasi hitung campuran. Baik, kita langsung ke materinya. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menginformasikan tentang KD yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah 3.1, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Lalu 4.1 menyelesaikan masalah berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Lalu 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Lalu 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Tujuan pembelajaran diharapkan pertama, peserta didik dapat memahami konsep bilangan bulat dengan benar. Kedua, peserta didik dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat dengan benar. Keempat, peserta didik dapat memahami sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat dengan benar. Kelima, peserta didik dapat melakukan operasi pengurangan bilangan bulat dengan benar. Keenam, peserta didik dapat melakukan operasi campuran bilangan bulat dengan benar. Kita mulai dari mengenal bilangan bulat. Disebut apakah bilangan 1, 2, 3, 4, 5? Bilangan 1, 2, 3, 4, 5 disebut sebagai bilangan asli. Lalu bagaimana jika bilangannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5? Disebut apakah bilangan ini? Bilangan tersebut disebut sebagai bilangan caca. Jadi bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bagaimana cara menunjukkan suhu 15 derajat di bawah 0? Ataupun kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut. Apakah dengan bilangan asli dan bilangan cacah sudah cukup untuk menunjukkan suhu 15 derajat di bawah 0 atau kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut? Apakah sudah cukup? Bagaimana kira-kira, sudahkah cukup kita menggunakan bilangan asli dan bilangan cacah saja? Tentu tidak, ya. Suhu 15 derajat di bawah 0 dapat dituliskan negatif 15 derajat. Sedangkan kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut dapat dituliskan negatif 80 meter. Maka dari itu, bilangan asli dan bilangan cacah belum cukup untuk menuliskan bilangan negatif 15 derajat dan negatif 80 meter. Maka dari itu, perlu bilangan yang lain. Apakah itu? Nah, coba perhatikan,
Bilangan bulat dapat digambarkan pada garis bilangan seperti berikut. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Maka untuk menuliskan negatif 15 derajat dan negatif 80 meter, kita dapat menggunakan bilangan bulat, yaitu bilangan bulat negatif. Kedua, membaca dan menulis bilangan bulat. Perhatikan bagaimana cara membaca bilangan bulat berikut. Pertama adalah 7, 8, 11, negatif 7, negatif 8, dan negatif 11. Nah, kita tes pemahaman dengan soal sebagai berikut. Bilangan di bawah ini, manakah yang termasuk bilangan bulat? Yang pertama, 155. Apakah ini merupakan bilangan bulat? Ya, betul. Ini merupakan bilangan bulat. Sedangkan 15,5 bukan merupakan bilangan bulat. 2/3 bukan merupakan bilangan bulat. 23 merupakan bilangan bulat. Negatif 5/10 bukan merupakan bilangan bulat. Sedangkan negatif 510 merupakan bilangan bulat. 72 merupakan bilangan bulat. 7,2 bukan merupakan bilangan bulat. 3/2/3 bukan merupakan bilangan bulat. Sedangkan 323 merupakan bilangan bulat. Negatif 2,7 bukan merupakan bilangan bulat. Sedangkan negatif 27 merupakan bilangan bulat. Ketiga, kita akan mempelajari tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Perhatikan animasi berikut ini. Pada warna merah ditunjukkan bahwa dari 0 kemudian ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Kemudian warna yang biru, semakin ke kiri, nilainya akan semakin kecil. Perhatikan animasi berikut. Semakin ke kanan, bilangan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, bilangan semakin kecil. Bilangan bulat yang letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan selalu lebih kecil dari bilangan di sebelah kanannya. Pada perbandingan dua bilangan bulat digunakan tanda-tanda sebagai berikut. Tanda ini merupakan tanda yang dibaca lebih dari. Lalu, tanda berikut dibaca kurang dari. Tanda yang ini dibaca sama dengan. Nah, mari kita baca tanda berikut. Dibaca apakah 4 dan 2 ini? Dibaca 4 lebih dari 2. Alasannya adalah karena 4 terletak di sebelah kanan 2 pada garis bilangan. Lalu 1 dan 5 dibaca 1 kurang dari 5 karena
1 letaknya di sebelah kiri 5 pada garis bilangan. Yang ketiga, dibacakah? Apa ini? Negatif 2 lebih dari negatif 6. Karena negatif 2 letaknya di sebelah kanan negatif 6 pada garis bilangan. Negatif 4 dan 3 dibacanya negatif 4 kurang dari 3 karena negatif 4 letaknya di sebelah kiri 3 pada garis bilangan. Mari kita tes pemahaman dengan soal-soal berikut. Berilah tanda lebih dari, kurang dari, atau tanda sama dengan pada perbandingan bilangan bulat berikut. Nomor 1, 6 titik-titik negatif 6. Tanda apakah yang cocok dengan soal nomor 1? Yaitu lebih dari negatif 6. 6 lebih dari negatif 6. Karena letak 6 berada di kanan negatif 6 pada garis bilangan. Nomor 2, negatif 16 titik-titik negatif 20. Tanda apakah yang cocok dengan soal nomor 2? Yaitu lebih dari. Ya. Jadi negatif 16 lebih dari negatif 20. Karena negatif 16 berada di sebelah kanan negatif 20 pada garis bilangan. Nomor 3, negatif 23 titik-titik 2. Tanda apakah yang cocok? Yaitu kurang dari. Karena negatif 23 letaknya berada di sebelah kiri 2 pada garis bilangan. Nomor 4, negatif 3 titik-titik 0. Tanda apakah yang cocok? Yaitu kurang dari. Karena negatif 3 letaknya berada di sebelah kiri 0 pada garis bilangan. Nomor 5, negatif 6 titik-titik negatif 1. Tanda apakah yang cocok? Yaitu kurang dari. Karena negatif 6 letaknya berada di sebelah kiri negatif 1. Nomor 6, 4 titik-titik negatif 5. Tanda apakah yang cocok? Yaitu lebih dari. Karena 4 letaknya berada di sebelah kanan negatif 5 pada garis bilangan. Nomor 7, 2 titik-titik 0. Tanda apakah yang cocok? Yaitu lebih dari. Karena 2 letaknya berada di sebelah kanan 0 pada garis bilangan. Oke, paham ya? Nomor 8. 0 titik-titik negatif 5. Tanda apakah yang cocok? Yaitu lebih dari. Karena 0 letaknya berada di sebelah kanan negatif 5 pada garis bilangan. Nah, lalu nomor 9. 4 titik-titik negatif 7. Tandanya adalah lebih dari. Kenapa? Karena 4 letaknya berada di sebelah kanan negatif 7 pada garis bilangan. Nomor 10. Negatif 6 titik-titik 8. Tanda yang cocok adalah kurang dari. Maka negatif 6 kurang dari 8. Alasannya adalah karena negatif 6 berada pada sebelah kiri 8 pada garis bilangan. Selanjutnya, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Untuk melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat menggunakan model kartu muatan. Sebenarnya ini merupakan salah satu dari cara melakukan penjumlahan bilangan bulat. Ya. Tolong diperhatikan, untuk menggunakan model muatan kartu muatan, terdapat ketentuan yang harus kita pahami. Yang pertama, jika terdapat lingkaran bernilai negatif dan bernilai positif dengan jumlah yang sama, maka nilainya adalah 0. Contoh, negatif 2 ditambah 2.
Maka lingkaran berwarna kuning ada 2. Kemudian lingkaran yang berwarna merah ada 2. Maka hasilnya adalah 0. Nah, di sini ada lingkaran berwarna kuning sebanyak 2 karena terdapat negatif 2. Jadi negatif 2 ini menggambarkan lingkaran yang berwarna kuning sebanyak 2. Sedangkan positif 2 ini menggambarkan lingkaran yang berwarna merah. Paham ya? Lanjut, contoh yang kedua. Negatif 2 ditambah 5. Artinya, lingkaran yang berwarna kuning sebanyak 2, dan lingkaran yang berwarna merah sebanyak 5. Sehingga lingkaran yang tidak punya pasangan ada 3 yang bernilai positif. Maka nilainya adalah 3. Lanjut ke contoh yang ketiga. Lingkaran yang berwarna kuning ada 3. Kemudian lingkaran yang berwarna merah ada 1. Lingkaran yang tidak punya pasangan ada 2 yang berwarna kuning. Artinya nilainya adalah negatif 2. Paham ya? Kemudian 3 ditambah negatif 2. Hasilnya adalah, kita lihat dulu lingkaran yang berwarna kuning ada berapa? Oh, bukan warna kuning ya, berwarna merah. Ada 3. Kemudian lingkaran yang berwarna kuning ada 2. Maka yang tidak punya pasangan adalah 1 lingkaran merah, yaitu 1. Nah, seperti ini. Lanjut. Negatif 3 ditambah negatif 2. Lingkaran yang berwarna kuning ada 3. Lingkaran yang berwarna kuning lagi ada 2. Sehingga, nah seperti ini tidak bisa dipasangkan, karena tidak ada yang berwarna merah. Maka dari itu tinggal kita hitung aja. Yang berwarna kuning ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Kemudian, negatif 12 tambah 30. Nah, seperti ini, apakah kita akan menggambar lingkarannya sebanyak 12 dan 30? Tentu saja tidak. Ya. Maka, dengan cara apa kita dapat menghitung jika angkanya itu besar-besar ya? Nah, caranya adalah, perhatikan, penjumlahan bilangan-bilangan yang lebih besar, bagaimana jika menjumlahkan bilangan-bilangan yang lebih besar? Mungkinkah dilakukan dengan garis bilangan atau menggunakan kartu muatan tadi? Nah, seperti ini. Bisa kita menggunakan kartu muatan, ya. Tapi dengan beberapa kasus. Contoh, kasus 1, negatif 2 ditambah 5. Lingkaran yang berwarna kuning ada 2. Ditambah 5. Lingkaran yang berwarna merah ada 5. Kita pasangkan. Yang tidak punya pasangan berarti 3 lingkaran merah. Maka nilainya adalah 3. Nah, kasus seperti ini kan karena angkanya kecil ya, jadi gampang gambarnya. Lalu bagaimana negatif 20 tambah 50? Negatif 20 artinya yang berwarna kuning ada 20. Dan positif 50 artinya yang berwarna merah ada 50. Maka yang tidak ada pasangannya adalah yang berwarna merah. Ya. Berapa? Sebanyak 30. Lalu negatif 12 tambah 30, berarti yang berwarna kuning berapa? 12. Ya. Kita ini aja, mengimajinasikan, tidak perlu digambar seperti ini. Ya. Negatif 12 tambah 20, artinya yang berwarna kuning ada 12, dan yang berwarna merah ada 20. Maka pasangan yang tidak punya
Nah, maka lingkaran yang tidak punya pasangan ada berapa? 8. Ya. Jadi kalau seperti ini maka kalian sudah dapat konsepnya. Ya, 50 dikurang 20, 30. 20 kurangi 12, 8. Lalu yang ketiga, 12 artinya lingkaran yang berwarna merah ada 12. Dan lingkaran yang berwarna kuning ada 5. Sehingga yang tidak punya pasangan ada sebanyak 7. Seperti itu ya. Kemudian, negatif 14 tambah 30. Yang berwarna kuning ada 14, yang berwarna merah ada 30. Maka lingkaran yang tidak punya pasangan berapa? 16. Gampang ya? Lanjut kasus yang kedua. Perhatikan, kalau di sini tadi yang bernilai positif itu lebih besar daripada yang bernilai negatif ya nilainya. Nah, bagaimana jika yang bertanda negatif itu angkanya lebih besar? Coba perhatikan. Negatif 4 artinya lingkarannya kuning ada 4. Ditambah 1, lingkaran yang berwarna merah ada 1. Maka yang tidak punya pasangan yang berwarna kuning sebanyak 3. Ya. Kita gunakan untuk mengerjakan soal dengan nilai atau angka yang lebih besar. Negatif 40 tambah 10. Artinya lingkaran kuningnya ada 40 dan lingkaran merahnya ada 10. Maka hasilnya adalah negatif 30. Negatif 20 ditambah 5. Maka lingkaran kuning sebanyak 20 dan lingkaran merah sebanyak 5. Lingkaran yang tidak punya pasangan ada 15. Kemudian 30 ditambah negatif 40. Lingkaran yang berwarna merah ada 30. Dan lingkaran yang berwarna kuning ada 40. Maka pasangan atau lingkaran yang tidak punya pasangan ada 10. Kemudian 20 ditambah negatif 26. Lingkaran yang tidak punya pasangan berapa ini? 6 ya. Gampang ya. Negatif 15 tambah 6. Lingkaran kuningnya ada 15, lingkaran merahnya ada 6. Lingkaran yang tidak punya pasangan ada 9. Itu ya. Kasus yang ketiga. Nah, kasus yang ketiga ini kedua nilai sama-sama negatif. Apa yang terjadi? Negatif 3, lingkaran kuning ada 3. Negatif 2, lingkaran kuning ada 2. Maka kalau kita jumlahkan negatifnya, lingkaran kuningnya ada 5. Kita gunakan contoh dengan nilai yang lebih besar. Negatif 30 ditambah negatif 20. Jadi lingkaran kuningnya ada 30 ya. Dan lingkaran kuningnya ada 20. Jadi kalau ditambahkan semuanya negatif 50. Negatif 70 ditambah negatif 30. Lingkaran kuningnya ada 70 dan 30. Kita tambahkan aja. Negatif 100. Lanjut, negatif 12 ditambah negatif 18. Lingkaran kuningnya ada 12 dan 18. Kita tambahkan saja. Berapa? Negatif 30. Negatif 15 ditambah negatif 27. Kita tambahkan aja. Berapa? Negatif 42. Nah, tes pemahaman ya. Hitunglah operasi penjumlahan bilangan bulat berikut. Negatif 6 tambah 6. Jadi ada lingkaran yang warna kuning 6 dan lingkaran merah sebanyak 6. Tidak ada yang tidak ada, semuanya dapat pasangan ya, maka nilainya adalah 0. Negatif 7 tambah 5. Lingkaran kuningnya ada 7, lingkaran merah ada 5. Yang tidak punya pasangan
Berapa lingkaran? Negatif 2. Nah, lagi yuk. Negatif 9 ditambah negatif 6. Maka lingkaran yang berwarna kuning ada 9 dan 6. Berapa? Negatif 15. Negatif 4 tambah negatif 3. Maka lingkaran yang berwarna kuning ada 4 dan 3, yaitu negatif 7. Nomor 5. 48 ditambah negatif 21. Maka lingkaran yang berwarna merah ada 48, sedangkan lingkaran yang berwarna kuning ada 21. Maka lingkaran yang tidak punya pasangan ada 27. Nomor 6. 70 ditambah negatif 15. Maka lingkaran yang berwarna merah ada 70, lingkaran yang berwarna kuning ada 15. Maka lingkaran yang tidak punya pasangan ada 55. Nomor 7. Negatif 128 ditambah 37. Lingkaran berwarna kuning ada 128, lingkaran merah ada 37, maka lingkaran yang tidak punya pasangan ada negatif 91. Nomor 8. Negatif 300 ditambah 80. Lingkaran berwarna kuning ada 300, lingkaran berwarna merah ada 80, maka lingkaran yang tidak punya pasangan ada negatif 220. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kemudian lanjut ke sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat pertama adalah tertutup. Apa itu sifat tertutup? Sifat tertutup yaitu hasil penjumlahan bilangan-bilangan bulat juga merupakan bilangan bulat. Contoh, negatif 4 ditambah 10. Negatif 4 itu bilangan bulat, 10 bilangan bulat. Maka negatif 4 tambah 10 hasilnya adalah bilangan bulat, yaitu 6. Paham ya? Selain itu ada nggak? Ada. Contohnya, 5 ditambah negatif 1. 5 adalah bilangan bulat. Negatif 1 juga merupakan bilangan bulat. Maka hasilnya juga merupakan bilangan bulat, yaitu 4. Kedua adalah sifat komutatif. Sifat komutatif yaitu nilai dari bilangan bulat jika ditambahkan kemudian dibolak-balik ya, maka hasilnya akan tetap sama. Contohnya adalah negatif 4 ditambah 10 sama dengan 6. Hasilnya akan sama dengan 10 ditambah negatif 4 sama dengan 6. Ya. Jadi negatif 4 tambah 10 itu akan sama dengan 10 ditambah negatif 4. Jadi komutatif itu meskipun dibolak-balik, maka nilainya akan tetap sama. Dan yang ketiga, sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Nah, di sini adalah contohnya, negatif 3 ditambah 5 ditambah 4, hasilnya akan sama dengan negatif 3 ditambah 5 ditambah 4. Nah, kita hitung dulu yang ada di dalam kurung. Negatif 3 tambah 5, 2, ditambah 4. Kemudian yang sebelah kanan, negatif 3, ya, yang dalam kurung dihitung dulu, negatif 3 ditambah 9. Maka kedua ruas kanan dan kiri hasilnya sama, yaitu 6. Kemudian nomor 4, sifat yang keempat, yaitu unsur identitas. Unsur identitas atau disebut juga sebagai elemen netral pada penjumlahan, yaitu 0. Jadi untuk unsur identitas ini, berapapun nilai dari bilangan bulat, jika ditambahkan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya adalah negatif 20 tambah 0. Hasilnya negatif 20. 100 ditambah 0 sama dengan 100. 0 ditambah 3, hasilnya adalah 3. Oke, jadi 4 sifat ini sudah paham ya? Lanjut ke pengurangan bilangan bulat. 5 dikurangi 3, 2, ya. Berapa? 5 dikurangi 3, itu 2. Caranya adalah
Nah, di sini pengurangan bilangan bulat itu pengurangan yang dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurangan. Nah, di sini yang negatif ini saya rubah menjadi positif. Kemudian 3 ini kan bernilai positif ya, maka dapat dirubah menjadi negatif. Ingat nggak tadi lingkaran yang berwarna merah ada 5, lingkaran yang berwarna kuning ada 3, sehingga yang lingkaran yang tidak punya pasangan ada 2 ya. Sekali lagi, negatif 5 ditambah 3. Nah, dapat kita tuliskan menjadi negatif 5, negatifnya berubah jadi positif, 3-nya berubah jadi negatif 3. Maka negatif 5 tambah negatif 3 itu berapa? Lingkaran yang berwarna kuning ada 5, ditambah lingkaran yang berwarna kuning ada 3. Maka sekarang lingkaran yang berwarna kuning ada 8, atau negatif 8. Lanjut. 5 dikurangi negatif 3. Kita rubah dulu ya tandanya. 5 negatif berubah jadi positif, negatif 3 berubah jadi positif 3. Jadi yang berwarna merah ini berubah jadi positif, yang kuning ini berubah jadi positif di sini ya. Maka hasilnya adalah 8. Kita tes pemahaman. Hitunglah operasi pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini 7 kurangi 3. Tanda negatif itu berubah jadi positif, 3-nya berubah jadi negatif 7, artinya lingkaran warna merah ada 7, lingkaran berwarna kuning ada 3. Maka lingkaran yang tidak punya pasangan ada 4. Soal nomor 2, negatif 7 kurangi 3. Nah, dapat kita tuliskan negatif 7 ditambah negatif 3, sama dengan negatif 10. 7 dikurangi negatif 3. Maka dapat kita tuliskan 7 ditambah 3 sama dengan 10. Negatif 7 dikurang negatif 3. Negatif 7 ditambah 3 sama dengan negatif 4. Nomor 5, 20 kurangi 25. Hasilnya adalah 20 ditambah negatif 25 sama dengan negatif 5. Nomor 6, negatif 20 dikurang 25. Hasilnya negatif 20 ditambah negatif 25, yaitu negatif 45. Nomor 7, 20 dikurang negatif 25. Ya, tanda yang berwarna merah jadi positif ya. Kemudian yang negatif 25 jadi positif. Jadi kebalikannya, pokoknya kebalikannya. Kalau pengurangan itu kebalikan dari penjumlahan. 8 yaitu negatif 20 dikurang negatif 25. Nah, ini berubah ya. Nah, oke. Sama dengan 5. Paham ya? Kemudian operasi hitung campuran. Berikutnya, kamu akan pelajari operasi hitung campuran antara penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini adalah campuran dari penjumlahan dan pengurangan. Contoh sebagai berikut. Negatif 4 ditambah 12 dikurang 5. Kita hitung dulu yang paling kiri. Negatif 4 tambah 12, artinya lingkaran yang berwarna kuning ada 4, ditambah lingkaran yang berwarna merah ada 12. Maka lingkaran yang tidak punya pasangan ada 8. Ya. Terus kita turunkan negatif 5-nya. 8 kurangi 5 sama dengan 3. Jadi negatif 4 tambah 12 dikurangi 5 sama dengan 3. Lanjut. Contoh yang kedua. 3 dikurangi negatif 4 tambah 2. Maka, nah, jika ada pengurangan seperti ini, tandanya berubah ya. Ingat yang tadi. Negatif berubah jadi positif ya. Maka 3 ditambah 4. Ditambah 2 sama dengan 9. Jadi 3 dikurangi 4 tambah 2 sama dengan 9. Nah, berikut adalah tugas yang bisa kalian kerjakan. Silakan dikerjakan dari nomor 1 sampai 5 di buku tulis kalian. Di pertemuan selanjutnya, kita akan bahas. Oke? Cukup untuk pembelajaran hari ini. Maka saya cukupkan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.